Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa, salam damai, dan sehat selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik, edisi hari ini Pekan Biasa yang ke-34. Sahabat terkasih, dalam Oase Rohani Katolik, kita bersama-sama akan membaca kitab suci, kemudian merenungkannya, serta menggali berbagai inspirasi yang boleh menjadi tuntunan bagi para sahabat dalam mengambil keputusan dan melangkah dalam kehidupan ini. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Jimmy Hendrik Rancher Nomad OFM. Romo Jimmy, gimana kabarnya Romo? Sehat Romo? Puji Tuhan, sehat walafiat, dan saya bersyukur karena Tuhan itu begitu luar biasa. Berkati hidup saya dan harapan saya juga Tuhan yang satu dan sama berkati Bu Audrey, sahabat Oase Rohani Katolik, sehingga kita semua dalam lindungan dan berkat-Nya kita boleh sehat walafiat, penuh semangat dan penuh sukacita. Amin, Romo. Baik, sahabat yang terkasih, seperti biasa, kita akan mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Ya. Saudara dan saudari, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa Maha Baik, Engkau Allah satu-satunya sandaran hidup kami. Engkau merahmati kami dengan berkat berlimpah. Maka patut kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu puji syukur dan sembah bakti kami untuk kemuliaan, untuk kebesaran kasih dan rahmat yang Engkau karuniakan kepada kami. Pada kesempatan ini Bapa, Engkau beri kami waktu untuk boleh merenungkan titah-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus, agar oleh urapan Roh-Mu yang kudus itu kami mampu mendengarkan Engkau yang berfirman kepada kami, mampu meresapi, mendalami, merenungkan dan menghayatinya di dalam kehidupan kami, sehingga kami didapatinya sebagai pribadi-pribadi yang sungguh melaksanakan kehendak kasih-Mu di dalam kehidupan kami dan layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Kami sembahkan seluruh diri kami, permenungan kami pada kesempatan ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan mohonkan berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala karya Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pembacaan diambil dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka Dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari mazbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya,
Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita tanggapi bacaan dari kitab Wahyu dengan Mazmur tanggapan. Tuhan datang menghakimi bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, dunia itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah mereka bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan datang menghakimi bumi. Sahabat terkasih, mari sekarang kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Jimmy, kalau saya baca bacaan hari ini itu cukup menyeramkan ya Romo ya. Di sini berbicara mengenai penghakiman, penghukuman gitu loh. Jadi Allah yang ditampilkan di sini sesungguh sesuatu Allah yang berbeda dari yang kita kenal ya Romo ya. Nah, inspirasi apa nih Romo dari bacaan hari ini Romo? Baik Bu Audrey dan sahabat Was Rohani Katolik yang terkasih, kita berada di penghujung tahun kalender liturgi.
Dan kepada kita disajikan berbagai macam vision, penglihatan. Kerap kali dari penglihatan Daniel, dari nubuat Daniel, kitab Daniel. Dan tahun ini kita disajikan kepada kita penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu. Dan memang gambarannya seperti Bu Audrey katakan itu menyeramkan. Karena seakan-akan terjadi chaos yang luar biasa. Betul. Dan kemudian juga gambaran mengenai kalau kita secara manusiawi melihat, loh saya kan dapat pengajaran iman, saya mengatakan seperti ini. Tapi kenapa ada penghakiman? Kenapa ada penghukuman? Kenapa kemudian yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang saya imani? Apakah sebegitu jahatnya Allah? Itu kan pertanyaan seperti yang Bu Audrey katakan. Nah sebetulnya melalui gambaran-gambaran tentang situasi chaos, sebagaimana kita dengarkan, atau penglihatan-penglihatan yang memang menggambarkan sebuah kekejaman, situasi yang terjadi di luar pengharapan kita sebagai orang beriman, sebetulnya mau dimaksudkan kepada kita tentang apa yang mesti kita lakukan. Misalnya dalam bacaan pertama hari ini, kitab Wahyu, penglihatan Yohanes, itu mengenai masanya menuai. Ada dua yang dikatakan di sana, menuai gandum, dan siapa penuainya? Anak manusia. Nah, kalau kemudian kita renungkan lebih jauh ke sana, anak manusia menuai dalam arti dia mau meminta pertanggungjawaban. Sebetulnya dalam bahasa yang lebih adem kedengarannya adalah segala sesuatu perbuatan tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang kita imani, Yesus Kristus itu. Lalu yang kedua dikatakan tadi menuai gandum ya. Bahasa yang berikut adalah penuai anggur dengan kilangan. Itu sebagai gambaran pengadilan, penghukuman kepada mereka. Dalam bahasa Wahyu, penglihatan Yohanes itu kepada mereka yang kurang beriman, atau ya bahkan yang tidak percaya atau menolak. Tetapi dalam bahasa, sekali lagi bahasa yang lebih adem adalah pengadilan, penghukuman kepada mereka yang menolak Allah, yaitu dalam hidupnya dipenuhi dengan kelimangan dosa. Nah dari situ kemudian gambaran kita mengenai Allah atau mengenai bacaan-bacaan yang kita dengar di penghujung tahun liturgi begitu menyeramkan tadi ya, itu menjadi jelas. Ada maksud di balik itu supaya kemudian kita dibukakan kesadaran bahwa upah dari dosa itu jelas, upah dari kebaikan jelas. Dan dengan demikian kita digerakkan untuk tentu memilih upah yang baik, yaitu supaya kita tidak diadili karena perbuatan dosa, ya kita mendapatkan berkat, kelimpahan ganjaran, karunia, yaitu kita harus mengupayakan yang disebut dengan kebaikan. Maka refleksi permenungan di akhir tahun liturgi ini dengan bacaan-bacaan, kita kemudian menjadi semakin paham. Dan penglihatan yang disampaikan kembali kepada bacaan pertama kitab Wahyu, penglihatan Yohanes hari ini mau mengatakan, memberitahu kepada kita bahwa ada saatnya nanti, ada waktunya nanti di mana dosa itu akan siap dituai, perbuatan yang dipenuhi dengan dosa siap untuk dituai berupa pengadilan di hadapan Tuhan sendiri. Begitu gambaran yang menyeramkan memang, gambaran yang juga menakutkan. Dan ya jujur ya, mungkin juga nanti kita akan lihat di bagian bacaan Injil, apakah lalu kemudian itu pertanda bahwa akan terjadi akhir zaman, akan terjadi kiamat. Itu menjadi refleksi lain yang mungkin bisa kita lihat. Tapi saya mau menjawab apa yang Bu Audrey tanyakan, ya jelas bahwa ya gambaran-gambaran itu mau menghentak kita, menyadarkan kita akan hidup kita selama ini. Kita kemudian harus flashback, mereview kembali, mengevaluasi diri
terhadap seluruh kehidupan kita, relasi kita dengan sesama, dengan Tuhan, dan juga jangan lupa relasi kita dengan alam ciptaan itu seperti apa. Begitu. Ya, baik. Ya, jadi di bacaan ini atau yang tadi Romo sampaikan, Romo mau mengatakan bahwa memang kita dalam hidup ini Allah memberikan kita kehendak bebas ya Romo ya. Persis. Jadi kita bebas untuk mau memilih jalan untuk kebaikan atau yang tidak baik. Dan mungkin kita merasa atau mungkin banyak sahabat yang merasa bahwa saya berbuat baik tapi kok tetap aja dapat hasil yang tidak baik. Atau kalau saya lihat teman saya, dia berbuatnya semakin jahat dan jahat-jahat tapi nggak ada penghukuman gitu ya Romo ya. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya ya, Allah itu di mana gitu ya Romo. Persis. Menjawab itu atau kemudian kita bisa mengatakan demikian. Kita punya Allah yang maha adil. Kita punya Allah yang luar biasa baik. Dia tidak pernah menghendaki adanya kekejaman terjadi atas kehidupan kita misalnya. Atau situasi sebaliknya yang kemudian membuat kita menjadi hancur berantakan. Karena itu di luar hidup Allah sendiri. Karena dia sendiri adalah baik. Dia sendiri yang menghendaki kebaikan untuk kita. Maka kerap kali yang menjadi salah adalah seperti yang tadi Bu Audrey katakan, ya karena kita salah menggunakan kebebasan yang dianugerahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Kita melihat dosa asal kita kan jelas, dosa Adam dan Hawa, manusia pertama yang tercipta itu kan jelas karena menyalahgunakan kebebasan yang dilakukan. Oleh karena itu mereka juga siap menerima apa yang menjadi buah dari perbuatan mereka. Tapi ya kalau kita tempatkan sekali lagi dalam konteks bacaan hari ini, maka seperti tadi saya katakan bahwa waktunya juga akan tiba buat kita di mana kita dimintai pertanggungjawaban. Dan sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah kurang baik, apalagi tidak baik. Allah kurang adil, apalagi tidak adil. Allah maha sempurna, dia baik, dia adil dan sebagainya. Yang membuat kita menjadi hancur berantakan sebetulnya adalah kita sendiri yang menyesatkan diri, kita sendiri yang menghancurkan diri kita melalui perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak atau panggilan kita sebagai pengikutnya. Maka gambaran musim menuai dengan sabit, dengan kilangan dan macam-macam dalam bacaan pertama itu kemudian kita bisa pahami bahwa ada pengadilan, ada penghukuman buat saya kalau saya terus-menerus tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam dosa. Tentu nanti menjadi pertanyaan lanjutan ya Bu Audrey. Apakah demikian Allah begitu jahat terhadap mereka yang berdosa? Betul. Terhadap kita yang berdosa Allah begitu jahat, dia kayak nggak ada ampun. Nggak ada ampun, ya. Padahal dia adalah maha pengampun. Iya benar, jadi bingung. Nah ini kan menjadi permenungan juga buat kita. Allah itu maha pengampun. Allah itu sekali lagi Allah maha pengampun, maha baik, maha kasih. Nah dia di dalam dirinya tidak menghendaki kejahatan itu terjadi. Dan hal itu misalnya dilakukan oleh kita manusia. Nah, oleh karena itu dia sebetulnya mau menghendaki agar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang disebut dengan dosa itu. Hal-hal yang disebut atau kita kategori saya bahasakan tadi ya, dipenuhi dengan kejahatan dan lain sebagainya. Allah luar biasa baik. Dia maha pengampun. Dia hanya mau supaya hidup kita itu terarah kepada Dia. Hidup kita itu harus didasarkan pada iman akan Dia yang dimana Dia sendiri menghendaki bahwa kita itu sempurna dan sempurna juga dalam tindakan di dalam kehidupan kita. Benar bahwa ada keterbatasan kita sebagai manusia dan di situ ruang supaya kemudian kita kembali datang kepadanya, mengakui kekurangan, keringkihan, kesalahan atau dosa kita dan memohonkan pertobatan atau hidup dalam pertobatan. Nah ini sebetulnya pada masa akhir tahun liturgi ruang refleksi untuk kita itu adalah di situ.
Sehingga kita tidak lalu kemudian mengatakan Allah itu luar biasa buruk, luar biasa jahat untuk kita. Kalau dikatakan tadi sempat disinggung oleh Bu Audrey, kenapa kok saya sudah berbuat baik, saya masih saja mendapatkan masalah? Di manakah Allah yang adil itu? Dalam konteks pengadilan ini, penghakiman atau pengadilan terakhir diminta pertanggungjawaban, Allah begitu jahat kah? Tidak. Dan harus kita katakan itu tidak, karena jelas bahwa Dia luar biasa baik untuk kita. Kita sendiri yang tidak baik dalam menanggapi dan mewujudkan panggilannya. Begitu, Audrey. Baik Romo. Seru sekali nih Romo, penjelasan Romo membuat saya jadi tersadarkan mengenai bahwa kadangkala kita karena kesibukan kehidupan kita, jadi kita hidup day by day, jadi jalanin aja begitu, dan kita melupakan satu hal yang Romo sampaikan untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan, perbuatan kita, tindakan kita semua gitu ya. Jadi kadang-kadang karena kita lupa merefleksikan, kadang-kadang saya merasa bahwa dosa yang saya lakukan itu bukan dosa, Romo, sudah menjadi kayak biasa gitu kan. Jadi hal yang sebetulnya adalah dosa, karena itu kita tidak ada ruang di dalam diri kita untuk refleksi, kita anggap lumrah. Betul. Dan itu kemudian menjadi kebiasaan yang terus menerus, sehingga skruv kesadaran kita itu kita sendiri yang longgarkan. Nah, saya mau mengatakan ini, kalau dalam konteks bacaan-bacaan hari ini berbicara mengenai situasi yang cukup menyeramkan, pengadilan dan lain sebagainya, atau saat-saat terakhir, kita coba melihat, andaikan atau kita mencoba membangun kesadaran bahwa saat ini adalah saat terakhir buat saya untuk diperkenankan hidup. Kalau saat ini adalah saat terakhir buat saya untuk hidup, maka apa yang mesti saya buat? Tentu saya mau melakukan yang baik, bahkan paling baik, terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri saat ini. Saya tidak mau meninggalkan jejak yang luar biasa buruk. Saya harus kemudian membaharui diri dan memberikan yang terbaik. Nah, itu bisa menjadi ruang refleksi buat kita. Maka kemudian evaluasi diri terjadi, kita kemudian hidup di dalam kembali kepada rel yang baik dan benar sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan, dan dengan demikian kita bisa bertumbuh juga dengan sempurna. Nah, itu yang mungkin menjadi refleksi permenungan buat kita berkaitan dengan bacaan-bacaan hari ini. Andaikan saat ini, detik ini adalah hidup terakhirku, apa yang mesti saya lakukan? Kita tidak tentu akan membiarkan kesempatan terakhir ini dengan hal melakukan yang terburuk. Kita tentu ingin memberikan yang terbaik. Itu yang harusnya menjadi pilihan kita. Dalam bahasa Injil, dalam bahasa iman, spiritualitas iman Kristiani, saya harus melakukan perbuatan baik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Begitu. Baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, untuk menutup permenungan di sesi yang pertama, ada satu pertanyaan yang benar-benar sangat menggelitik kita dan boleh kita ajukan setiap malam sebelum kita beristirahat gitu ya. Jadi jika ini adalah hari terakhirku, apa yang harus kulakukan? Apakah aku sudah berkenan di hadapan Allah, atau apakah ada dosa-dosa yang telah kita lakukan tanpa kita sadari? Sahabat yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Jimmy, dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan pertanyaan atau sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email
ke orkkaj2021@gmail.com, atau pertanyaan dapat dikirimkan ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Sahabat yang terkasih, masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Krancer Nomad OFM dan saya Francisca Audrey. Kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi rohani lebih lanjut dari bacaan pada hari ini. Ya. Romo Jimmy, mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan dari inspirasi yang Romo sampaikan di sesi pertama. Mungkin namanya sahabat mungkin ada yang baru mendengarkan atau mungkin bingung nih Romo apa aja sih gitu ya ngomongnya gitu. Silakan, Mo. Baik, terima kasih Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan-bacaan di penghujung tahun liturgi memberikan kepada kita gambaran tentang situasi, bahkan boleh kita sebut sebagai situasi penghukuman atau pengadilan terakhir. Tapi sebetulnya mau mengungkapkan kepada kita saat dimana kita mesti berbenah diri, kita mesti memperbaiki diri, menjauhkan diri dari setiap salah dan dosa, sehingga kemudian yang kita terima bukanlah kebinasaan di dalam kehidupan ini, tetapi juga yang kita terima adalah berkat. Dan itu juga yang nanti kita lihat dalam bacaan Injil ketika orang-orang mengagumi keindahan bait Allah, lalu kemudian mereka begitu terpesona dengan bait Allah, justru kemudian ditentang, atau Yesus menanggapi kekaguman mereka akan keindahan bangunan dan berbagai macam persembahan yang dibawa di bait Allah itu dengan mengatakan bahwa ini akan hancur juga. Kehancuran, bahkan kemudian kita baca terus di dalam ayat 10 kan gambaran yang sungguh-sungguh menyeramkan kalau pakai pilihan kata yang disampaikan oleh Bu Audrey di sesi pertama tadi. Itu gambar yang cukup menyeramkan. Terjadi chaos yang luar biasa. Nah, memang bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, saya tidak sedang mengajak sahabat Oase Rohani Katolik untuk melihat situasi dalam sejarah, konteks sejarah kehancuran bait Allah yang memang dalam sejarah pernah terjadi di tahun 70 pada masa Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Titus namanya. Memang bait Allah dihancurkan sehingga yang tersisa sekarang tembok ratapan yang kemudian di ini. Tapi yang Yesus katakan di sini itu, maaf Romo, yang Yesus katakan itu bukan ramalan mengenai itu ya Romo ya? Atau bukan berkaitan dengan ramalan dan macam-macam, tetapi memang kerap kali juga ada segelintir pribadi umat Kristiani, mungkin juga termasuk kita, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan kehancuran bait Allah itu sungguh terjadi. Tetapi lepaskan dari pemikiran atau pemahaman bahwa ini ramalan, tapi yang mau dikatakan adalah tentang masa yang mesti kita siapkan dalam kehidupan kita, seperti yang tadi kita bicarakan pada sesi pertama, bahwa gambaran mengenai kehancuran itu adalah gambaran tentang diri kita ketika kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ketika hidup dalam dosa dan kesalahan. Dan ini lebih menukik lagi bacaan Injil hari ini, karena sebagaimana kita ketahui bersama sebagai orang Kristiani, berbicara mengenai bait Allah itu bukan di luar diri kita, berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia, dan terutama di dalam bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Kehancuran itu terjadi dalam diri kita karena kita sendiri yang membuatnya menjadi hancur kan, melalui perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan memang dalam sejarah terjadi, tetapi ini bukan sebuah ramalan. Tapi sabda Tuhan berkaitan dengan kehancuran itu sebetulnya mau mengajari kita untuk sadar terus-menerus, perbaiki hidup terus-menerus, dan dengan demikian kita lalu tidak membinasakan diri sendiri akibat sebagai buah dari keberdosaan yang kita lakukan. Begitu Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih.
Romo, saya ada pertanyaan ya Romo. Kalau kita baca di bacaan Injil di bagian ayat 10 gitu ya Romo ya, di sini Yesus berkata bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi dahsyat, terus ada penyakit sampar, kelaparan, terus ada hal-hal yang mengejutkan, ada tanda-tanda dahsyat dari langit gitu ya Romo. Sekarang kan bisa dibilang banyak orang yang menganut aliran, kalau saya bilang cocokologi ya Romo ya. Jadinya melihat pertanda zaman gitu ya, pertanda zaman saat ini gitu ya, dan apalagi juga mengaitkan dengan bacaan dari kitab Wahyu kan. Orang banyak beranggapan bahwa kitab Wahyu itu dianggap bahwa berisi mengenai akhir zaman ya Romo ya gitu loh. Nah, apakah yang disampaikan dari kedua bacaan pada hari ini itu dan melihat keadaan dunia pada saat ini, apakah kita sekarang itu berada di penghujung zaman atau di akhir zaman ya Romo ya? Menarik, karena itu menjadi pertanyaan banyak orang. Dan ya kita misalnya di gereja Indonesia kan sekarang berada dalam situasi misalnya macam-macam kejadian, lalu orang kemudian menghubung-hubungkan cocokologi tadi itu ya. Apakah memang demikian? Apakah kemudian meminjam kata yang tadi dikatakan sebelumnya, itu ramalan-ramalan itu akan terjadi dan sebagai tanda bahwa benar akhir zaman sudah terjadi saat ini dan sudah mulai, sehingga kemudian kita tinggal menunggu kiamatnya. Sebetulnya tidak seperti itu. Pertama, saya mau mengatakan hal ini pendasarnya pada iman kita. Apa yang dikatakan itu sekali lagi mau menguatkan kita untuk menyiapkan diri dengan lebih baik menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Akhir zaman atau kiamat, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu, yang tahu hanya satu, itu Bapa di sorga. Nah, apakah kemudian dengan kejadian-kejadian yang belakangan terjadi, ada peperangan, ada permusuhan, yang paling ini santer kan sekarang terjadi peperangan misalnya di tanah Arab sana. Apakah kemudian itu sungguh-sungguh pertanda jelas bahwa akan ada itu? Tidak. Atau pertanda zaman, Romo, saya baca kemarin kan gurun banjir ya Romo ya. Itu kan sesuatu hal yang di luar nalar. Nah, itu apa ini pertanda zaman ya Romo. Nah, itu sebetulnya kita kemudian ruang untuk kita tidak sampai kepada atau kita tidak bisa menerimanya dalam konteks iman bahwa ini sudah jelas. Tanda zaman sudah jelas, yang dinubuatkan di kitab suci terjadi. Dan ramalan-ramalan itu kemudian sekarang mulai terjadi, tidak. Tapi dengan bacaan-bacaan hari ini yang kita dengarkan, bacaan pertama, bacaan Injil, sebetulnya juga tidak menjadi suatu ancaman atau teror buat kita yang menakutkan. Saya mau mengajak kita untuk kemudian membawanya ke dalam konteks bahwa ini saatnya buat saya untuk terus memperbaharui diri. Gambaran-gambaran itu entah kebetulan terjadi saat ini, saya mau lepaskan itu. Tapi ini menjadi ruang refleksi saya untuk kemudian saya lihat ke dalam diri saya, merubahnya, memperbaikinya, sehingga saya didapatinya dalam konteks yang selalu dikatakan itu didapatinya sebagai pribadi yang dipenuhi dengan sikap berjaga-jaga dan kewaspadaan. Saya mau untuk kemudian fokus pada mengarahkan hidup saya kepada Tuhan. Nah, kalau dikaitkan misalnya banyak orang kagum kepada Yesus akan keindahan bait Allah itu, sebetulnya jelas bahwa Yesus juga mau mengoreksi. Kerap kali kan kita juga, saya mau lepaskan dulu dari konteks ramalan tadi ya. Supaya kerap kali kan kita manusia terbuai dengan hal-hal tampilan lahiriah. Yang Tuhan Yesus lihat sebetulnya kalau dikatakan bait Allah itu adalah keindahan diri kita, maka yang hati kita, maka yang sebetulnya mau ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus adalah mari kita mempercantik, memperindah hidup kita, hati kita. Kalau kita mulai dari kedalaman hati itu, hal yang indah, hal yang baik, maka itu juga akan keluar melalui perbuatan yang indah, yang menyejukkan, yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan kasih. Itu yang bisa kemudian menjadi ruang refleksi buat kita. Maka pertanyaan yang juga bisa kita renungkan masing-masing adalah
sampai saat ini apakah hidup saya itu menyejukkan, itu membawa keindahan dalam bahasa itu. Karena itu yang mau dikoreksi. Kenapa kamu begitu kagum dengan tampilan luar? Itu akan hancur. Tapi supaya kemudian dia tidak hancur, mari bangun sesuatu yang ini. Jadi benar, mungkin kita sendiri juga memiliki terperangkap dalam pikiran paradigma seperti yang tadi diangkat oleh Bu Audrey, cocokologi itu. Hemat saya sebagai insan beriman Kristiani, ya kita lepaskan itu, bahwa itu terjadi oke lah dengan di luar kehendak Allah, karena kehendak bebas kita sebagai manusia, kita sendiri yang menyalahgunakannya. Jadi begitu Bu Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik, saya percaya bahwa saudara-saudari orang beriman Kristiani selalu akan yakin bahwa tidak ada kehancuran karena Tuhan menciptakannya dengan luar biasa. Yang menghancurkannya adalah manusia sendiri karena ketamakan dan kesombongan. Oleh karena itu kita yang tamak, yang sombong, itu sebetulnya yang mengarahkan diri untuk menghancurkan, mendatangkan kebinasan buat kita dan buat orang lain. Begitu. Tadi saya menangkap satu poin yang Romo katakan mengenai bait Allah, di mana bait Allah itu sekarang adalah menjadi ada di dalam diri kita ya, Romo ya. Jadi juga yang bisa saya simpulkan ya, tolong kalau saya salah ya Romo ya. Jadi kita harus berusaha mempercantik bait Allah dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita juga bisa menjauhkan diri dari dosa ya Romo ya. Persis. Dengan bait Allah kita di dalam diri kita itu menjadi cantik, kan kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan tindakan yang baik gitu ya. Jadi dengan demikian kita menjauhkan diri dari dosa-dosa begitu ya Romo ya. Tepat sekali. Terima kasih Bu Audrey, bahwa bait Allah itu tidak berada dalam luar diri kita. Bait Allah itu merujuk pada kehidupan kita sebagai manusia dan ada dalam diri kita, hati kita. Kita mempercantik hati kita itu melalui perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kalau dalam konteks dari sejak bacaan pertama tadi, Allah itu kok menghakimi, Allah itu kok menghukum, kita kemudian juga tidak jatuh pada pemikiran seperti itu. Karena yang mau ditegaskan adalah masing-masing kita mempercantik diri melalui perbuatan baik, karena itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Selain bahwa sebagai insan beriman kita sudah diberi karunia, sudah ada roh yang bekerja dalam diri kita, kita juga sudah tahu apa yang dimaui, dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kalau kita bertindak sebaliknya dari apa yang dimaui oleh Tuhan, risikonya jelas. Ketika kita tidak mempercantik hati hidup kita dengan perbuatan baik, arti kita dengan sadar, tahu dan mau untuk menghancurkan, membinasakan sendiri hidup kita sendiri. Saya pikir jelas sebetulnya, dan saya yakin nih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sahabat Oase Rohani Katolik itu memahami dengan baik. Buah dari perbuatan baik saya itu apa sebetulnya? Dan buah dari perbuatan yang buruk itu juga jelas seperti apa. Kalau kemudian kita tahu buahnya seperti apa, lalu kenapa kita masih terus membiarkan diri kita untuk kemudian melakukan yang buruk itu? Itu yang mesti menjadi kesadaran kita sebagai orang beriman Kristiani. Begitu. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita diminta untuk merefleksikan diri. Apa yang telah kita perbuat? Apakah kita sudah mempercantik bait Allah di dalam diri kita? Apakah kita sudah menjauhkan diri dari segala dosa-dosa dalam segala tingkah laku kita selama ini, sehingga pada akhirnya nanti kita layak di hadapan Tuhan. Baik sahabat yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Jimmy. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa Maha Baik, Engkau sungguh Allah yang berbelas kasih kepada kami. Engkau mengajari kami bagaimana
menjalani kehidupan kami dengan baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Melalui firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini, Engkau mengajari kami untuk terus-menerus mengevaluasi diri, memperbaiki hidup kami, hidup di dalam pertobatan, dan membuahkan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan berkat tidak hanya untuk kami, tetapi untuk sesama kami, sehingga kami juga layak di hadapan-Mu. Kami adalah pribadi-pribadi yang terbatas, Tuhan, maka kami mohon berkat dan kekuatan dari-Mu, agar kami terus-menerus membaharui diri oleh karena bantuan dari-Mu, dan terus tergerak untuk melakukan kebaikan sebagaimana Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan kekuatan dan berkat-Mu bagi kami, karena Engkaulah sandaran hidup kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudari, seluruh hidup kita, niat-niat baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Jimmy. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Jimmy Hendrik, Ranca Nomad OFM, dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih, selamat berbagi cinta, dan selamat merefleksikan apakah kita sudah mempercantik bait Allah dalam diri kita. Sampai jumpa.